judul buku penting yang bisa jadi rujukan untuk membantah orang-orang Syiah. Kemudian kalau ingin membuka website yang membantah Syiah, maka di sini disebutkan ada 14 alamat website. Itu bisa dibaca di halaman 49. Kemudian bagian terakhir dari kitab ini mulai halaman 51 sampai terakhir halaman 66 adalah difotokan di sana buku-buku Syiah yang menjadi rujukan mereka yang paling penting. Sehingga dengan pembahasan ini insya Allah jadi jelas. Walaupun ringkas jadi jelas. Inilah Syiah. Dan sulit sekali secara prinsip untuk ditemukan antara Syiah dengan Sunnah. Sulit sekali untuk ditemukan karena mereka itu berbeda dalam hal rukun. Rukun Islam, rukun iman mereka itu berbeda dengan rukun Islam dan rukun imannya kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka memiliki tambahan-tambahan yang sulit untuk bisa diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan kita lanjutkan dengan dialog. Silakan. Ada pertanyaan, Ustaz, mengapa di Libanon, Syria, Syiah hidup bebas, hidup leluasa dengan kesyiahannya? Mengapa negara Arab Saudi tidak menolong kelompok Sunni di sana? Ini nampaknya salah dalam menyebutkan tempat. Libanon, Syria. Libanon itu sudah jadi negara sendiri, Syria sudah jadi negara sendiri. Nah, kita melihat memang Syiah itu semakin hari semakin kuat, termasuk di negeri ini, di Indonesia ini. Mereka itu mengklaim katanya telah berjumlah 2,5 juta, walaupun tidak masuk di akal. Angka itu tidak masuk di akal, tapi itu yang diungkapkan oleh media-media mereka. Jadi mereka itu terus berkembang. Di zaman Saddam Hussein dan sebelumnya, orang Syiah itu tidak berani tampil di Irak. Tapi begitu Saddam Hussein tumbang, maka orang Syiah itu sekarang telah menjadi 35% dari penduduk Irak. Sehingga pada saat pemilu mereka yang menjadi pemenang. Jadi kita tidak bisa salahkan siapapun dalam hal ini, karena memang kenyataannya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lalai. Mereka itu tidak mengerti tentang bahayanya orang-orang Syiah, sehingga dibiarkan mereka begitu saja. Dan mereka itu mengedepankan diri mereka sendiri dan melupakan bahaya dari orang-orang yang akan merusak keyakinan dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, di halaman 29 disebutkan bahwa bumi Karbala adalah tanah yang paling suci dan lebih agung dari Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Lalu apa tujuannya mereka beribadah umrah, haji ke Mekah dan Madinah? Siapa sajakah 3 sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah? Kita tahu bahwa mereka itu melebih-lebihkan tanah Karbala, sehingga tanah Karbala itu jadi tujuan ziarah mereka. Dan kita setiap tahun selalu mendapati di tanah Karbala itu ada saja orang yang meletakkan bom di sana, sehingga terbunuhlah puluhan orang dari orang-orang Syiah yang sedang berziarah ke kuburan Al-Husain.
itu adalah sesuatu yang mereka terus besar-besarkan. Nah, sementara di Mekah, di Madinah, dan di Baitul Maqdis, mereka tidak menerapkan hal yang seperti itu. Karena di Mekah, di Madinah, dan di Baitul Maqdis tidak ada figur yang mereka perlu agungkan atau kuburan yang perlu mereka simbolkan sebagai permusuhan mereka, sehingga dengan itu mereka dengan mudah melakukan apa-apa yang mereka ingini. Kita lihat ungkapan tentang 3 sahabat ini adalah salah satu pendapat dari ulama mereka, tapi di buku yang lain disebutkan 7 orang. Kalau 7 orang itu mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Salman Al-Farisi, dan satu laginya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau disebutkan 3 orang, maka dia adalah Ali, Fatimah, dan Al-Husain. Bisa jadi begitu. Hanya saja kita belum memerinci dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, Saddam Hussein membunuh banyak Syiah. Mengapa ia ditangkap dan dibunuh oleh Amerika? Kita tahu bahwa urusan Saddam Hussein itu urusan politik, tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Dan di zaman Saddam Hussein, Syiah itu tidak berani muncul. Kenapa? Saddam Hussein itu sangat galak terhadap Syiah. Sehingga pada saat Saddam Hussein jadi presiden di Irak, itu Syiah itu tidak berani tampil. Kalaupun ada, mereka bersahabat dengan orang-orang lainnya. Sehingga mereka itu bersama-sama justru memusuhi bangsa Kurdi yang menjadi ancaman terhadap Irak pada waktu itu. Dan semuanya kembali kepada masalah politik, bukan masalah agama. Sehingga cerita tentang Saddam Hussein sulit untuk dikaitkan dengan masalah sunnah dan Syiah, karena memang bukan dari situ permasalahannya. Silakan, barangkali masih ada lagi. Ustaz, salah satu pentafsir Al-Quran di TV kita dan terkenal katanya salah satu pemimpin Syiah yang tidak jelas. Apakah dosa kita mengatakan dia Syiah? Apakah bukan menjadi fitnah? Ya, memang sulit sekali untuk menyebutkan orang kemudian dikaitkan dengan Syiah secara pasti. Kenapa? Karena mereka itu hanya mengungkap kesyiahannya pada orang-orang khusus yang dipercaya oleh mereka, tidak akan mengungkap kemana-mana. Sehingga kita, kalau kita melihat para tokoh mereka, kita tahu bahwa ini Syiah hanya sekedar dari melihat tanda-tandanya. Di saat dia mulai mencela para sahabat, begitu benci kepada Aisyah, benci kepada Muawiyah, benci kepada Abu Hurairah, benci kepada Abu Bakar, kepada Umar, kita lihat, oh ini tanda bahwa mereka itu Syiah. Lebih lagi kalau kita melihat sholatnya mereka 3 waktu. Mereka itu sholat di pagi hari, sholat antara bohor dengan asar, dan sholat antara maghrib dengan isya. 3 waktu mereka sholat. Kalau kita lihat itu, ada orang sholat tidak 5 waktu,
Ternyata cuma 3 waktu. Nah, ini tanda bahwa dia Syiah. Lebih lagi di saat dia meletakkan batu Karbala, batu yang tercetak dari tanah Karbala, diletakkan di dalam kotak kecil, diletakkan di tempat sujud mereka. Kita tahu ini orang Syiah. Dari mana tandanya? Ini ada batu Karbala. Di saat mereka itu berbicara seolah-olah mengajak persatuan, kemana-mana persatuan, itu yang diungkap. Tapi kenyataannya yang ada pada mereka justru menyerang. Dikafirkannya Muawiyah, dianggapnya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang lalat, kemudian tentang bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalian lebih mengerti tentang dunia kalian, itu dianggap sebagai hadis yang tidak benar, padahal periwayatnya adalah Al-Bukhari. Jadi kita paham, loh ini orang Syiah. Kenapa? Dari tandanya. Tapi kalau kita menunggu sampai dia mengakui saya ini Syiah, sulit hal ini bisa terjadi, karena mereka meyakini taqiyah itu kewajiban. Sehingga mereka terus akan menyembunyikan keyakinan mereka yang sesungguhnya, tidak mau menampilkannya itu yang ada. Ini pertanyaan terakhir insyaallah. Bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang Usama bin Laden? Apakah yang ia perjuangkan? Karena yang kami tahu dia adalah teroris. Apakah perjuangannya benar? Usama bin Laden itu adalah orang yang tidak bisa kita sebut sebagai ulama, apalagi kita sebut sebagai imam dalam hal jihad. Kapasitas keilmuannya tidak siap untuk menyampaikan dia menjadi ulama, dan tidak siap juga untuk menyampaikan dia untuk menjadi imamnya muslimin. Sehingga di saat dia itu mengumandangkan jihad kemana-mana, itu ungkapan pribadi, bukan orang yang berposisi sebagai ulama besar, bukan pula berposisi sebagai imamnya muslimin. Sehingga biarkan itu adalah sebuah pendapat, sehingga tidak kita menganggapnya sebagai sesuatu yang punya makna, yang harus kita pegangi, harus kita dengar, dan harus kita laksanakan. Sehingga biarkanlah itu. Dia seperti manusia yang lain punya hak untuk berpendapat, dan pendapat siapapun bisa benar, bisa salah, dan kita tidak sependapat dengan pendapatnya Usama bin Laden. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.